Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kawan Film. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film Jepang yang berjudul Tada Kimi wo Aishiteru atau biasa disebut dengan Heavenly Forest. Sedikit informasi buat kalian. Film ini merupakan salah satu film romance terbaik di Jepang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan selamat menonton and enjoy this video. Awal film dimulai dengan latar kota New York yang sangat ramai. Lalu terlihat ada seorang pria yang sedang ketiduran di dalam kereta. Dan pria ini adalah Makoto Segawa. Makoto datang ke New York untuk menghadiri pameran foto seseorang yang spesial untuknya dan menunggu di pinggir sungai untuk menemui temannya itu. Lalu, scan pun berganti ke waktu 6 tahun sebelumnya, di mana terlihat Makoto yang tidak mengikuti upacara pembukaan di universitasnya sebagai mahasiswa baru. Makoto adalah seorang pria pemalu dan sedikit introvert, dan ia juga mempunyai hobi fotografer untuk menemani kesendiriannya itu. Karena dia tidak ikut acara pembukaan, Makoto pun malah pergi untuk berjalan-jalan ke sekitar kampus untuk mengambil foto yang dia inginkan. Di saat dia sedang ingin memasuki hutan yang sebenarnya tidak boleh dimasuki karena milik orang lain, dia tidak sengaja menemui seorang gadis yang terlihat seperti anak kecil dengan gaya pakaiannya yang sedikit aneh dan berbeda dengan cewek pada umumnya. Gadis itu bernama Shizuru Satonaka. Dengan polosnya, dia pun ingin menyeberang jalan dengan mengangkat tangannya ke atas sambil menunggu ada kendaraan yang berhenti untuk membiarkannya menyeberang di jalan itu. Melihat Shizuru yang kesusahan, Makoto pun menegurnya dan memberikan saran untuk menyeberang di tempat yang lain. Karena penyeberangan yang ada di jalan ini sudah tidak digunakan lagi dan tidak dilewati oleh para pelajar yang lain. Lalu Makoto pun mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa baru di universitas yang ada di sana. Dan Shizuru pun juga menjawab bahwa dia juga adalah mahasiswi baru di kampus yang sama dengan Makoto. Kemudian, setelah Makoto memberikan saran kepada Shizuru untuk menyeberang di tempat yang lain, dia pun pergi dari sana dan meninggalkan dia sendirian. Tetapi, Shizuru pun yang tidak mau menyerah, masih ingin menyeberang lewat sana dan masih gigih untuk menunggu ada kendaraan yang berhenti untuknya. Lalu, Makoto yang melihat dia lagi dari kejauhan pun diam-diam mengambil kamera yang ada di tasnya dan memfoto Shizuru dari sana. Pada saat di kelas, Makoto tidak sengaja melihat seorang wanita cantik yang sedang mengobrol dengan teman sebangkunya. Dan tampaknya di sini Makoto suka pada wanita tersebut. Dan tak jauh di belakang wanita itu, ia juga melihat Shizuru yang tertidur di jam mata kuliah itu. Setelah selesai, Makoto pun bergegas ke toilet dan ingin mengobati penyakit gatalnya dengan semacam obat salep yang dia bawa. Tak berselang lama, datanglah dua mahasiswa yang lain yang ingin memakai toilet yang ada di sana. Lalu, mereka pun mencium sesuatu yang bau yang menyengat seperti obat. Dan Makoto yang mendengar hal itu pun membuatnya merasa malu karena bau dari obat yang dia bawa. Kemudian, scan pun berganti ke sebuah kantin. Di sana, ketika Makoto sedang menyantap makan siangnya, datanglah Shizuru menghampiri Makoto. Dan disinilah awal mulai mereka pertama kalinya berkenalan secara resmi dan mulai berteman. Lalu Makoto pun mulai bertanya, apakah Shizuru berhasil menyeberangi jalan yang kemarin? Kemudian Shizuru pun menjawab kalau dia belum berhasil menyeberangi jalan itu dan akan berhasil menyeberanginya sebelum lulus nanti. Setelah mendengar hal itu, Makoto pun mengatakan bahwa dia tahu bagaimana caranya menyeberangi jalan itu dan ada suatu cara untuk melakukannya. Mendengar hal itu, Shizuru pun langsung senang dan ingin tahu bagaimana caranya dia menyeberangi jalan.
Pada keesokan paginya, pagi-pagi sekali, mereka pun datang ke tempat penyeberangan yang kemarin. Dan benar saja, di sana terlihat masih sangat sepi sekali dan belum ada kendaraan yang lalu lalang. Bahkan, si Juru pun terlihat sangat senang berlarian ke sana kemari untuk menyeberangi jalan itu sesuka hatinya. Lalu, sesudah itu, Makoto pun pamit dan pergi dari sana untuk ke hutan yang ada di sekitar kampus mereka. Dan di saat Makoto akan memanjat masuk ternyata Dan di saat Makoto akan memanjat ternyata Dan di saat Makoto akan memanjat masuk, ternyata si Juru mengikutinya dari belakang dan menanyakan kenapa dia mau masuk dalam sana. Dan Makoto pun menjawab bahwa dia mempunyai hobi fotografer dan ingin memfoto di dalam hutan itu. Di saat mereka berdua masuk, ternyata di sana mempunyai banyak pemandangan yang indah dan membuat mereka berdua senang berada di sana. Dan juga membuat mereka berdua pun semakin dekat. Keesokan paginya, Makoto yang sedang makan di kantin sendirian seperti biasanya, tiba-tiba dia pun dihampiri oleh wanita yang ia sukai saat di kelas kemarin. Dan dia mengajak Makoto untuk bergabung makan bersama teman-temannya. Dan wanita itu ternyata bernama Miyuki. Ketika Makoto sedang makan bersama mereka, tak lama setelah itu, si Juru pun datang membawa kamera dan mau menemui Makoto. Tetapi, ketika dia melihat Makoto yang sedang bersama dengan Miyuki dan yang lainnya, akhirnya si Juru pun tidak mau menemui Makoto dan terlihat duduk sendirian di meja yang lain. Singkat cerita, mereka pun memutuskan liburan ke pantai saat musim panas. Lalu, ketika Makoto dan Seguguchi hendak bersiap untuk berenang, kemudian datanglah Miyuki dan Saki yang hanya mengenakan pakaian bikini. Seketika itu juga, Makoto dan Seguguchi pun terkejut diam melihat mereka berdua yang sangat seksi dan cantik. Dan mereka pun akhirnya bersenang-senang di pantai sampai sore hari. Dan terakhir, mereka pun berfoto bersama menggunakan kamera milik Makoto. Ketika di kampus, Makoto dan yang lainnya sedang berkumpul dan melihat foto-foto hasil liburan mereka kemarin. Lalu, salah satu dari mereka pun menanyakan apakah Makoto mempunyai pacar, dan Makoto pun menjawab kalau dia tidak mempunyai pacar sama sekali. Lalu, mereka pun mengatakan kalau mereka sering melihat Makoto bersama wanita yang berpenampilan aneh dan sering tertidur di belakang kelas pada saat mata kuliah berlangsung. Dan Makoto pun menjawab kalau mereka itu hanyalah teman biasa dan bukanlah pacar. Di saat mereka berdua menertawakan Makoto yang dekat dengan si Juru, ternyata si Juru pun ada di belakang mereka dan mendengar semua perkataan mereka itu. Lalu, si Juru pun yang ada di sana langsung memberikan sesuatu ke Makoto dan dia pun pergi. Karena merasa bersalah, Makoto pun pergi untuk menemui si Juru ke hutan. Karena merasa bersalah, Makoto pun pergi untuk menemui si Juru ke hutan yang biasa mereka datangi. Di sana, si Juru menangis karena percakapan teman-temannya Miyuki dengan Makoto. Makoto akhirnya meminta maaf dan menyesal karena tak berusaha membelanya meskipun ia bilang kalau si Juru dan dia berteman. Lalu, sebagai permintaan maaf, Makoto memberikan biskuit donat kesukaan si Juru dan untuk menghiburnya. Setelah itu, Makoto pun mengajarkan fotografi ke si Juru dan mengambil foto-foto di sekitar hutan tersebut sampai sore hari. Setelah itu, mereka berdua pun pulang ke rumah Makoto. Di sana, Makoto mengajarkan si Juru mencuci foto yang telah mereka ambil tadi pagi di ruangan miliknya. Lalu, setelah agak malam, Makoto mengantar si Juru ke stasiun untuk pulang. Selama di perjalanan, si Juru bilang kepada Makoto kalau sebentar lagi dirinya akan tumbuh menjadi gadis yang hanya akan dilihat dan difoto oleh Makoto.
dirinya akan tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan seksi. Lalu Makoto yang mendengar hal tersebut hanya tersenyum dan meledeknya. Oh iya, Shizuru ini mempunyai penyakit langka, yaitu dia kekurangan hormon untuk tumbuh. Dan itulah kenapa Shizuru berbeda dengan gadis yang lainnya dan nampak seperti anak kecil. Keesokan harinya, di saat Shizuru sedang mengambil beberapa foto di hutan yang biasanya, kemudian datanglah Makoto dengan Miyuki menemui Shizuru. Melihat hal tersebut, Shizuru langsung pergi meninggalkan mereka berdua karena dia cemburu kepada Makoto dan merasa bahwa hutan tersebut adalah tempat spesial di mana tempat pertama kali mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Keesokan harinya, Shizuru menemui Miyuki untuk mengobrol tentang hal kemarin. Lalu di saat itu juga, entah bagaimana, mereka pun menjadi teman dan terlihat sangat akrab. Makoto yang melihat hal tersebut merasa heran dan bertanya ke Shizuru apa yang ia rencanakan. Dan Shizuru pun menjawab kalau ia hanya ingin melihat orang yang dia cintai untuk jatuh cinta bersama dengan orang yang dia cintai. Dan disinilah Shizuru mengalah dan merelakan Makoto untuk bisa bersama dengan Miyuki. Di kampus, Makoto, Miyuki, dan Shizuru terlihat bersama dan berbicara mengenai masa depan mereka setelah lulus nanti. Lalu, Makoto mengatakan bahwa ia belum memutuskan ingin menjadi apa setelah lulus. Lalu, Shizuru pun menyarankan Makoto untuk menjadi fotografer di sisa hidupnya nanti. Namun, Makoto menolak saran itu. Sementara itu, Miyuki dia mengatakan kalau sudah memiliki pekerjaan yang akan dilakoninya setelah lulus karena koneksi ayahnya dan ia juga akan bekerja di luar negeri. Lalu Scan pun beralih di sebuah perpustakaan di mana Makoto yang sedang mencari info seputar pekerjaan melalui web di sebuah komputer. Tiba-tiba, dia pun melihat Shizuru yang sibuk membawa tas besar dan mengambil semua barangnya di loker. Setelah dihampiri dan ditanya, ternyata ia pun kabur dari rumah dan mau tinggal di ruang bekas klub kampus yang sudah tidak terpakai lagi. Mendengar hal tersebut, Makoto pun langsung menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Dan akhirnya, Shizuru pun ikut ke rumah Makoto. Ketika malam tiba dan Shizuru baru saja selesai mandi, Makoto mempersilahkan Shizuru untuk tidur di atas kasur. Namun, tiba-tiba Shizuru memeluk Makoto dan bilang kalau Makoto bisa melakukan segidi papap dengan Shizuru sebagai ganti uang sewa tinggal di rumahnya. Tapi Makoto yang masih polos dan suci, dia pun tidak mau melakukan hal tersebut. Dan ia mengatakan akan membiarkan Shizuru tinggal tanpa meminta apapun darinya. Lalu Shizuru yang kesal karena merasa Makoto tidak tertarik padanya dan tidak menganggapnya seperti wanita pada umumnya. Dia pun langsung meneriaki Makoto bodoh dan akan menyesal suatu hari nanti karena telah menolak penawarannya. Dan pada akhirnya Shizuru pun tidur di atas sofa sedangkan Makoto di atas kasur. Keesokan harinya, terlihat Shizuru mempersiapkan makanan untuk Makoto. Makoto pun terkejut kalau ternyata Shizuru pandai memasak. Lalu Shizuru pun mengatakan bahwa ia suka memasak dan pernah merawat adik laki-lakinya yang terbaring lemah karena suatu penyakit. Namun sekarang adiknya pun sudah meninggal. Makoto lalu bertanya soal penyakit itu, dan Shizuru pun mengatakan kalau itu adalah penyakit genetik yang langka keturunan dari gen ibunya. Jadi, adiknya meninggal karena jatuh cinta, dan ibunya juga mengalami hal yang sama. Mendengar hal tersebut, Makoto pun menjadi bingung. Lalu, Shizuru pun bilang kalau itu hanya bercanda dan mengatakan kalau dia mewarisi gen ayahnya dan bukan gen ibunya. Lalu Scan pun berpindah ke kampus. Saat di kelas, Makoto terlihat mengantuk pada saat jam mata kuliah.
dan di sampingnya Miyuki sedang melihat-lihat sebuah majalah. Di waktu yang sama, Makoto melihat hal tersebut. Lalu Miyuki mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan Makoto yang lupa akan hal tersebut, merasa bersalah dan meminta maaf. Kemudian Miyuki pun menjawab kalau Makoto benar-benar merasa bersalah, ia harus menemani Miyuki ke sebuah acara. Dan Makoto pun menyetujuinya. Malam harinya, Makoto dan Shijuru sedang bersama. Lalu, mereka pun membahas seputar menjadi fotografer. Dan Shijuru pun tertarik dan ingin mengikuti kompetisi fotografi yang akan datang. Lalu, Makoto pun mengajak Shijuru untuk berpergian jauh agar bisa mengambil foto dan tema untuk konsep foto mereka. Sontak, Shijuru pun terlihat sangat senang dan ingin segera pergi bersama Makoto minggu itu juga. Namun, Makoto saat itu sudah ada janji dengan Miyuki. Dan Shijuru yang mendengar hal tersebut menjadi kecewa lalu mengatakan bahwa Makoto senang sekali membuat dirinya senang lalu seketika menjatuhkannya. Ya semacam kayak fuckboy gitulah.